warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1445. Ya, betul kan? Itu hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad dari beberapa jalan dari Al-Auza'i, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Ja'far bin Iyad, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billah minal faqri wal qillati wal dhillati wa antudlam aw tadlim. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran dan dari sedikit dan dari kehinaan dan dari dizolimi atau menzolimi orang. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Namun kata Syekh Albani rahimahullah, ya ini aneh. Kenapa? Karena Ja'far bin Iyad itu disebut Imam Adz-Dzahabi dalam mizannya bersendirian padanya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Dia tidak dikenal. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makbul. Apa itu makbul? Istilah dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau menyebutkan makbul itu ya untuk perawi yang ya bisa diterima kalau dimutabaat. Makbul artinya makbulun indal mutaba'ah, bisa diterima kalau ada mutabaat. Mutabaat itu ada perawi lain yang ikut serta meriwayatkan bersamanya. Tapi kalau dia bersendirian tidak diterima. Itu makna makbul ya. Dan aku telah, kata Syekh Albani, waqad wajadtu lahu syahidan, dan aku menemukan syahid penguat dari hadis Ubadah ibn Samit di mana Rasulullah SAW bersabda, ista'idzu billah minal faqri wal 'ailati wa min an tudlamu aw tadlimu. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, kehinaan, dan dari kamu berbuat zolim atau dizolimi. Al-Haythami berkata dikeluarkan oleh Tabrani, dan Yahya bin Ishaq bin Yahya bin Ubadah ini tidak mendengar dari Ubadah. Syekh Albani berkata hadis ini diriwayatkan juga oleh Hamad bin Salamah. Ia berkata amba'ana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda demikian, dan sanadnya sahih. Sehingga di sini sahih. Hadis ini kita ambil faedah akhi. Yang pertama, anjuran berlindung kepada Allah dari kefakiran. Iya. Kenapa Nabi menyuruh kita berlindung dari kefakiran, Pak? Karena kefakiran itu terkadang membuat orang itu, Pak, yang pertama ya menghalalkan segala cara. Ya, kalau orang lagi fakir, butuh, terkadang pikiran pendek. Jadi akhirnya terkadang apa? Ya, bisa saja dia jatuh kepada mencuri. Ya. Dan yang lainnya. Demikian pula kefakiran akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, apalagi kalau disertai dengan rendahnya keimanan, itu seringkali ya akhi menjadi apa? Menyebabkan pelakunya bisa jadi mau menukar agamanya demi untuk mendapatkan uang.
Sebagaimana kita lihat ya, di sebagian daerah-daerah terpencil sudah miskin iman, miskin harta, ya akhirnya apa? Menjadi mangsa-mangsa misionaris. Akhirnya mereka berani untuk mengubah agama mereka demi untuk mendapatkan apa? Uang. Walaupun memang ya hadis yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, kadal fakru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu ya menjadi apa? Kekafiran. Ini hadisnya kata para ulama hadis yang palsu. Namun Nabi SAW memang menyuruh kita untuk berlindung dari kefakiran. Bahkan dalam doa pagi petang yang kita selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Di situ Nabi SAW setiap pagi dan petang berlindung dari kefakiran. Iya. Itu penting ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faidah ya akhwal Islam, yaitu perintah berlindung dari qillah wa dhillah, sedikit dan hina. Yang dimaksud sedikit di sini ya sedikit harta, sedikit iman, sedikit ya anak. Ya. Kalau kita punya anak cuma satu misalnya, 2, kita pengennya punya anak banyak misalnya, maka kita berlindung kepada Allah dari sedikit itu ya akhi. Adapun masalah sedikit pengikut itu bukan itu yang dimaksud, sebab para nabi terdahulu juga banyak kok ya pengikutnya sedikit, cuma 1, 2 dan yang lainnya ya akhi Islam. Itu bukan standar ya keberhasilan dakwah. Yang jelas berhasilnya dakwah itu kalau kita mengikuti apa? Dakwah para nabi, mengikuti metode dan tata cara dan manhaj para nabi di dalam berdakwah tentunya. Ya. Sebagaimana hadis ini menunjukkan itu haramnya perbuatan zalim. Baik kita menzalimi orang atau kita dizalimi orang, kita berlindung kepada Allah dari itu. Kita menzalimi orang berat di mata Allah. Ya, maka kita pun juga berlindung kepada Allah daripada dizalimi orang. Biasanya Rasulullah SAW berlindung dari dizalimi dan menzalimi itu ketika keluar rumah. Ya, Rasulullah SAW berdoa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni na'udzubika min an adzima au udzama au azilla au zalla au adilla au dhalla au ajhala au yujhala alayya. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk berbuat zalim atau dizalimi orang lain. Penting akhi kalau keluar rumah itu, karena kita tidak tahu, barangkali tiba-tiba ada orang gaplok kita, tiba-tiba ada orang mukul kita dan yang lainnya. Iya. Hadis 1446. Hadis yang dikeluarkan Abu Nuaim, ia berkata haddatsana Habib bin Al-Hasan. Ia berkata haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Aqfani. Ia berkata haddatsana Ishaq bin Bahlul. Ia berkata haddatsana Suwaid bin Amr Al-Kalbi. Ia berkata haddatsana Al-Hasan bin Salih dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alliqus sauta haitsu yarahu ahlul baiti." Gantungkan pecut, apa itu? Cambuk ya, yang bisa dilihat oleh ahlul bait, keluarga yang ada di rumah. Syekh Albani berkata sanad ini hasan. Habib bin Al-Hasan ini didhaifkan oleh Al-Barqani, namun ia dianggap thiqah oleh Abul Ghawas ya. Dan demikian pula dianggap thiqah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Nuaim. Dan Abdullah bin Ibrahim Al-Aqfani ini dikatakan oleh Al-Khatib dia seorang yang thiqah.
Sementara Ishaq bin Bahlul, ya, Ibnu Abi Hatim pernah bertanya kepada ayahnya tentang Ishaq bin Bahlul ini. Maka ayahnya yaitu Abu Hatim berkata soduk. Abu Hatim tuh Pak kalau bilang soduk itu biasanya thiqah dia itu. Kenapa? Karena Abu Hatim ini termasuk ulama mutasyaddidin, ulama yang sangat susah banget bilang thiqah. Untuk menthikohkan orang tuh susah banget. Ini Abu Hatim ya. Sampai-sampai Imam Tirmidzi aja ketika ditanya ya kepada Abu Hatim bagaimana tentang Tirmidzi, apa kata Abu Hatim? Soduk. Nggak sampai thikoh, soduk. Saking ketatnya syarat Abu Hatim. Makanya para ulama hadis mengkategorikan Abu Hatim sebagai ulama mutasyaddidin. Ya, syadid beliau itu luar biasa. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, demikian pula Ibnu Adi, ya, tiga-tiganya dari beberapa jalan yang lemah dari Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya dari kakeknya secara marfu. Ya, namun sanadnya hasan. Ya, kenapa? Karena Daud itu telah dimutabaat oleh Isa dan Abu Somad dengan lafaz 1447 hadis berikutnya, alikus sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu lahum adabun. Gantungkan cambuk di mana bisa dilihat oleh ya, keluarga yang ada di rumah, karena itu menjadi adab buat mereka. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dari jalan Salam bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Isa dan Abdus Samad, ia berkata amba'a Ali bin Abdullah ibn Abbas dari ayahnya dari Ibnu Abbas secara marfu'. Dan Salam ini Abul Abbas Al-Madaini Ad-Dimashqi. Ya, Abu Hatim berkata laisa bil qawi. Kata-kata laisa bil qawi itu Pak menunjukkan dhaifnya ringan. Tapi ingat, Abu Hatim ini mutasyaddid. Seorang ulama mutasyaddid kalau sudah mendhaifkan jangan diterima dulu, tak dulu. Kenapa? Karena ulama mutasyaddid ini gara-gara kesalahan 1-2 aja udah dianggap dhaif. Makanya kata para ulama, kata Imam Ad-Dhahabi, idza dha'afal mutasyaddidun, kalau ulama mutasyaddid itu mendhaifkan seorang perawi, maka jangan diterima dulu sampai kita melihat ulama yang lain yang mu'tadil, bagaimana pendapat mereka. Iya. Akan tetapi Al-Mahdi yang memutabaatnya, yaitu ayah daripada Harun Ar-Rasyid dari Abdus Somad saja, sehingga hadis ini hasan insyaallah. Dan Al-Hafidh Al-Haythami berkata dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, demikian pula Al-Bazzar, dan sanad Tabrani ini ya hasan. Dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Mindil dari Ibnu Abi Layla dari Daud bin Ali dengan sanad yang tadi disebutkan. Dan Ibnu Abi Layla ini buruk hafalannya. Ya, seorang perawi disebut buruk hafalan apa Pak? Seorang perawi apabila disebut buruk hafalan artinya alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Artinya sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya benar dan salahnya masih seimbang. Ini kalau seperti ini disebut perawinya sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Dan buruk hafalan itu Pak termasuk kategori dhaif yang ringan, bahkan itu yang paling ringan. Ya. Maka dari itu hadis ini setidaknya mengangkat derajat sehingga menjadi hasan. Hadis ini menunjukkan, akhi, kita ambil faidah anjuran untuk menggantungkan cambuk di rumah. Apa sih tujuannya sih Pak? Di sini Rasulullah SAW memberikan tujuan apa? Supaya memberikan adab. Bukan kita mau cambukin, enggak.
Rasulullah tidak pernah mencabuki, ya, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW memukul orang siapapun juga. Rasulullah nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah memukul anaknya, cucunya, tidak pernah sama sekali. Ya, pukulan itu Pak, kalau memang sangat dibutuhkan sekali dan itu kita lihat ada maslahatnya. Kalau memang tidak ada maslahatnya, ngapain dipukul? Karena ya akhi ya, kalau antum mukul anak, biasanya anak akan ingat sampai gedenya Pak. Antum masih ingat nggak waktu SD dulu guru yang pernah antum mukul, yang antum pernah mukul antum gitu loh? Masih ingat nggak? Anaknya masih ingat Pak. Dibandingkan dengan guru yang nggak mukul kita, mungkin kita akan lebih ingat guru yang mukul kita gitu kan. Itu masih terngiang-ngiang, teringat-ingat. Makanya memang Rasulullah SAW membolehkan, atau Rasulullah SAW muru auladakum, perintahkan anak kalian sholat umur berapa? 7 tahun, dan pukul untuk sholat umur berapa? 10 tahun. Ya. Maka kalau memang dibutuhkan pukul, silahkan, tapi jangan dianggap remeh pukulan itu Pak. Ya, harus seorang guru itu ketika ingin menggunakan pukulan itu melihat ada enggak alternatif lain selain pukulan. Karena pukulan itu akhi, ya, terkadang seringkali membekas pada diri seseorang itu. Maka dari itu selama ada cara lain dari memukul, gunakan cara lain. Makanya Nabi SAW ternyata tidak pernah mukul. Memang Nabi yang menganjurkan, tapi kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah memukul siapapun juga. Tidak pernah. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan yang kedua, bahwa seorang kepala rumah tangga harus punya wibawa di hadapan istri dan anak-anak. Supaya apa? Sebab kalau dia punya wibawa, dia akan dituruti dan ditaati. Tapi kalau dia nggak punya wibawa, dia tidak akan ditaati dan tidak pula dituruti. Makanya seorang ayah itu harus punya wibawa. Tapi wibawa itu bukan berarti jaim Pak, jaga image. Sama anak nggak senyum, cuek, salah. Ya, wibawa itu kita tetap berwibawa di hadapan anak, tapi juga kita sayang sama anak. Anak itu semakin kita sayang kepada dia, semakin dia sayang kepada kita. Tapi juga kita harus tegas kalau dia salah, untuk diingatkan. Makanya Nabi SAW menyuruh menggantung apa itu, ya, cambuk itu untuk apa? Peringatan. Sebatas untuk dijadikan peringatan. No, ada cambuk. Nanti kalau kamu ini bisa-bisa kena cambuk, kan? Iya. Tapi bukan berarti kita nyambuk, tidak. Tapi sebatas untuk menakut-nakuti saja. Iya. Hadis 1448. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dari Muhammad bin Hajjaj, ia berkata, Haddatsana Yunus bin Maisarah dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, Ma amila ibnu Adam syai'an afdal minas salah wa salahi dhatil bain wa khuluqin hasan. Tidaklah anak Adam mengamalkan sesuatu yang lebih utama dari salat dan baiknya hubungan sesama dan akhlak yang baik. Syekh Albani berkata, perawi-perawinya thiqat selain Muhammad bin Hajjaj, ia ad-Dimashqi. Telah meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari ayahnya. Kemudian Abu Hatim berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang Muhammad bin Hajjaj ini. Maka Abu Hatim berkata, Syekh. Ya. Dan perkataan Abu Hatim mengatakan Syekh, itu artinya apa Pak?
Itu artinya dia masih bisa dipercaya. Ya, tapi derajatnya paling rendah. Ini lafadznya Abu Hatim begitu. Kalau ditanya, bagaimana tentang si fulan? Syekh. Maksudnya apa syekh? Itu maksudnya dia itu cocok dijadikan apa? Syekh, tapi tidak sampai kepada derajat apa? Thiqah, tidak pula dia masih bisa diterima. Itu namanya begitu, syekh gitu. Nah itu ya. Makanya para ulama itu Pak dalam lafadz jarh wa ta'dil beda-beda. Ya. Imam Bukhari itu lembut banget ucapannya, tapi maknanya dalam banget. Iya. Kalau Imam Bukhari berkata mungkarul hadis, artinya tidak halal diambil hadis dari dia. Ya, derajatnya sangat dhaif jiddan. Ya. Maka kata Syekh Albani sanad ini hasan insyaallah. Hadis ini sanadnya apa? Hasan. Dan Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ia mempunyai syahid dari hadis Abu Darda dari Nabi SAW, di mana Imam Bukhari membawakan sanadnya kepada A'mash dari Amr, dari Salim, dari Ummu Darda darinya. Dan ini sanad yang sahih. Semua perawinya thiqat. Dan Salim bin Abil Ja'ad ini Amr bin Dinar, dia perawi yang thiqah. Hadis ini akhir kita ambil faidah bahwa ada 3 amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling utama yang diamalkan oleh manusia dari yang pertama sholat. Sholat ini amalan yang paling utama. Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud bahwa Nabi mengatakan apa? As-salatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baiknya amal. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kamu itu apa? Salat. Maka dari itu, akhi, ya, ketika ada seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, "Sal, silahkan kamu minta." Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku ingin, hai Rasulullah, aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? Wa ghairu dzalik, tidak ada yang lain. Kata sahabat ini, wadah, itu aja. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sholat. Sahabat ini minta supaya bisa menemani Rasul. Maka Rasulullah membimbing amalan yang bisa menyebabkan sahabat ini bisa menemani Rasul. Apa itu? Banyak sholat. Makanya ya kita memperbanyak sholat sunnah. Ya. Walaupun memang ya akhi, manusia itu di dalam masalah amal tuh beda-beda ya. Ada orang kalau sholat lemah dia, tapi kuatnya dia dzikir. Ada orang kuatnya sedekah. Ada orang yang dibukakan kepada dia pintu amal puasa. Kalau puasa dia masya Allah rajin. Nah ini makanya beda-beda orang itu Pak. Iya. Ada orang yang masya Allah, dan ini yang paling jarang itu yang dibukakan kepada dia semua pintu amal. Sholatnya kuat, baca Qur'annya kuat, puasanya kuat, sedekahnya kuat. Ini jarang nih Pak yang seperti ini. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan bahwa setiap orang pada hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan amalnya. Orang yang kuat punya kelebihan dalam sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang punya kelebihan dalam zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Orang yang punya kelebihan dalam masalah jihad dipanggil dari pintu jihad. Lalu kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu?
Kata Rasulullah, aku berharap engkau ya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu kuat Pak dalam seluruh amal. Ya kalau memang misalnya kita nggak kuat, Ustadz saya sholat kayaknya lemah Ustadz, nggak kuat. Ya udah coba cari amal yang antum bisa kuat di situ. Zikir, baca Quran, ya. Nah ini akal Islam, azan ya Allah. Tapi kalau kita bisa sholat, mantap. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, pernah ditanya, kenapa sih engkau nggak pernah puasa sunnah Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, aku sengaja tinggalkan puasa sunnah sebab kalau aku puasa sunnah aku nggak kuat sholat, dan aku lebih mendahulukan sholat daripada puasa sunnah. Maka Ibnu Mas'ud nggak pernah puasa sunnah gara-gara lebih ngebelain apa? Sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat itu lebih utama daripada sholat sunnah, itu lebih utama daripada puasa sunnah. Iya. Nah ini ya akal Islam. Nah di sini juga menunjukkan akhi bahwa baiknya hubungan sesama muslim ini termasuk amalan yang paling utama. Bahkan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa afdal min sholatin wa shadaqatin wa saumin. Maukah aku beritahu kepada kamu dengan amalan yang lebih utama daripada sholat, sedekah, puasa? Apa kata para sahabat? Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, salahu dzatil bain, baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain, karena rusaknya hubungan sesama muslim, hiyal haliqah, itulah yang akan mencukur. La aqulu haliqatat sya'ar, bukan maksudku mencukur rambut kata Rasulullah, akan tetapi yang dimaksud haliqatud din, mencukur agama. Antum kalau antum ada berantem sama orang, bahaya Pak. Hubungan antum renggang sama orang, sama seorang muslim, bahaya. Kalau renggangnya gara-gara masalah din, gak masalah. Misalnya dia pelaku bid'ah, atau dia yang punya pemikiran sesat. Tapi kalau kita renggangnya dengan dia cuma masalah dunia saja, dunia tok, ini bahaya. Kenapa? Kalau kita bermasalah hubungan kita dengan seorang muslim karena masalah dunia, berat. Pertama, agama kita tercukur. Yang kedua, amal kita belum diterima sama Allah sampai kita damai. Makanya disebutkan dalam hadis ya, riwayat Abu Daud, bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah, kecuali musyahin, dua orang yang sedang bertengkar. Maka Allah berfirman, anziru hadain, tangguhkan dua orang ini hatta yastaliha, sampai damai. Makanya coba ingat-ingat Pak, kita selama ini ada enggak seorang muslim yang kita hubungannya renggang sama dia gara-gara dunia, gara-gara rebutan lapak misalnya, gara-gara masalah dunia misalnya? Segera kita datang perbaiki hubungan kita dengan dia. Ya, kalau kita yang salah ya minta maaf. Ya, kalau dia yang salah kepada kita ya kita maafin. Berusahalah supaya jangan sampai hubungan kita dengan sesama muslim itu apa? Renggang. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu ya, keutamaannya tidak diragukan lagi. Semua kita insyaallah sudah tahu hadisnya. Di mana akhlak yang baik itu Pak, ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat.
Nabi bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amal yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat dari akhlak yang baik. Iya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sambil menunggu kita masuk hadis 1449. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Ia berkata Muhammad, ia berkata haddatsana Ibrahim bin Al-Mukhtar dari Syu'bah, dari Harun bin Sa'ad, dari Thumamah bin Uqbah, dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, kunna idza sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina qulna wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Kami dahulu, kata Zaid, apabila Nabi mengucapkan salam kepada kami ucapkan begini, wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Ya. Hadis ini Pak, tadinya Syekh Albani menganggapnya hasan. Namun di akhir hayat beliau merujuk dan beliau mendhaifkan hadis ini. Ya. Dan hadis ini memang dhaif. Maka dari itu karena beliau sudah rujuk, ya, maka hadis ini tidak bisa kita pakai. Jadi tambahan wa maghfiratuhu itu Pak, tambahan yang syadz. Yang sahih ya hanya sampai wa barakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sahih. Ada tambahan maghfiratuhu, itu tambahan yang syadz. Ya, yang tidak sahih. Allahu a'lam. Saya setiap puasa Ustadz baca tadarus di masjid atau di musola pakai speaker Ustadz. Tapi hati saya ikhlas Ustadz karena Allah. Yang namanya amal itu syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh. Oke, Masya Allah antum ikhlas. Nah syarat yang keduanya terpenuhi nggak tuh? Baca Quran di speaker sesuai dengan sunnah Rasul nggak? Loh emang nggak boleh? Nah sekarang masalahnya Pak, antum baca di speaker ada nggak orang keganggu gara-gara antum? Nggak ada yang komplain tuh? Ya. Nggak ada yang komplain belum tentu nggak ada, bisa jadi ya, nyumpahin di rumahnya kesel. Ini siapa sih ya baca nggak keganggu sih, nggak bisa ini. Coba kalau antum baca Quran di speaker, orang yang ada di dekat rumah masjid musola antum di situ, coba apakah kira-kira mereka bisa khusyuk ibadahnya? Orang keganggu Pak. Mungkin di rumahnya ada yang sedang baca Quran juga, gara-gara speaker antum keganggu. Iya. Akhirnya apa? Udahlah, saya daripada baca Quran keganggu mendingan saya tidur dah. Akhirnya orang mau berbuat kebaikan keganggu gara-gara antum. Ya, kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan apa? Bacaannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Tuh lihat. Nabi mengingatkan itu. Maka dari itulah ya akhi, jangan hanya sebatas saya ikhlas tanpa melihat apakah itu sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Baca Quran keras boleh, syaratnya satu, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau itu mengganggu orang yang ibadah, yang sedang istirahat dan yang lainnya,
maka itu tidak boleh. Ya. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Sementara saya nggak bisa bahasa Arab, Ustadz, untuk memahami lafaz bacaan sholat. Kalau bisa Pak, sebelum sholat, ya, misalnya sholat sunnah, baca surat yang sudah kita pahami maknanya, supaya bisa kita itu memahaminya. Tapi kalau jadi makmum, ya, kemudian dengerin baca imam nggak paham baca apa, imam nangis sendiri juga nggak tahu apa itu maksudnya, akhirnya antum ikut nangis juga. Nangisnya bukan karena takut tapi terharu, ya. Imamnya nangis sih, antum kok ikut nangis? Iya, terharu, kan? Bukan karena paham. Imamnya mungkin nangis karena paham, ya antum makmumnya nangis bukan karena paham Pak, tapi karena apa? Terharu, itu terbawa suasana. Tentu nilainya beda tidak Pak? Sangat beda, jauh berbeda. Jadi gimana dong caranya Ustadz? Ya caranya kita berusaha untuk apa? Ya, kalau memang kita tidak paham, hadisnya sudah lewat sebetulnya, yaitu ketika kita sholat kita berusaha ingat kematian. Kita ingat, ya, bagaimana alam kubur dan yang lainnya, sehingga membuat kita khusyuk. Saya mendengar ceramah seorang kiai, hukum daripada speaker mubah, artinya tergantung pemakaian. Mayoritas di Indonesia pakai speaker, bahkan di seluruh dunia termasuk Arab Saudi. Kenapa kajian di sini hukum memakai speaker haram? Hah? Kok bingung sih ini? Ini pertanyaannya salah kali kemarin ya? Hah? Kenapa di sini hukum memakai speaker haram? Kok ajib? Siapa yang mengharamkan? Ini speaker nih. Kalau haram ngapain saya pakai speaker? Ini salah pertanyaan kali ini. Kalau di Bogor Pak, di Bogor, di sebagian pelosok-pelosok itu betul mereka mengharamkan speaker, nggak boleh. Adzan nggak boleh speaker. Kalau di sini deh kemarin adzan juga pakai speaker. Antum nggak lihat apa ini speaker? Atau antum punya definisi lain dari speaker? Nggak paham mana? Ya. Apa nggak lihat, antum lihat kalau kita sedang pakai speaker, kan ajib. Ustaz, jelaskan dong siapa Syekh Albani. Tidak tahu sama sekali nih silsilahnya. Syekh Albani itu Pak, asalnya dari Albania, Eropa. Bapaknya ini termasuk pentolan madhab Hanafi. Kemudian karena di Eropa keadaannya tidak memungkinkan, sulit, pindahlah, dibawa oleh bapaknya pindah ke Damaskus. Dan Syekh Albani dididik oleh bapaknya di atas madhab Hanafi, karena bapaknya itu memang pentolan madhab Hanafi. Kemudian Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau juga berguru kepada beberapa ulama di Yordan sana, ya. Saya lupa nama-nama gurunya, ada 3 guru. Demikian pula beliau juga mengambil dari Syekh Ahmad Syakir, yang kemudian beliau profesinya, ya, jadi tukang jam. Makanya beliau dikenal juga As-Sa'ati. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani As-Sa'ati, artinya tukang jam. Ya, dikenal beliau itu. Dan beliau itu Pak, ya, jualan jam. Nanti kalau duitnya udah terpenuhi nih buat mutalaah ilmu selama beberapa hari, udah kasih sama istrinya, selesai. Hari itu dia nggak dagang. Beliau masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Tiap hari begitu Pak, di perpustakaan Al-Dhahiriyah namanya. Nanti kalau misalnya duitnya kurang lagi, dagang lagi, memperbaiki apa? Jam. Nanti kalau misalnya udah cukup lagi, masuk maktabah lagi. Begitu beliau, Masya Allah. Iya.
Sampai kemudian beliau luar biasa dalam keilmuan. Bayangkan, beliau satu harinya baca buku 12 jam. Satu harinya tuh Pak. Sehingga akhirnya keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama dunia dalam masalah ilmu hadis. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Apa hukumnya ketika kita menyumbangkan harta untuk keperluan rajaban atau muludan? Bagaimana itu? Perayaan-perayaan seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul. Tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4. Kalau itu perayaan benar baik Pak, pasti sudah didahului oleh Rasul, pasti didahului oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pasti imam yang 4 pun juga sudah melakukannya. Justru perayaan itu yang memulai pertama kali orang Syiah. Itu tahun 362 dari karangan Banu Fatimiyah. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian menjadi tersebar ke negeri-negeri Islam dan dianggap sebagai sebuah perkara yang din agama. Padahal sebetulnya nggak ada contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, ya, kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, apakah berarti kita tidak cinta Rasul? Apakah dengan cinta Rasul itu artinya dengan merayakan perayaan? Tidak ada hubungannya Pak. Cinta Rasul, kita mencintai Rasul itu tiap hari Pak. Hakikat cinta itu kita ikut. Ya, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, tandanya kita ngikut Rasul. Kalau Rasulullah memerintahkan, ya kita lakukan. Kalau Rasulullah tidak perintahkan, ya janganlah kita lakukan. Nah, ini ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya sekali lagi ya, bahwa hal-hal seperti ini perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan banyak ulama menganggap itu termasuk perkara yang bid'ah. Jadi ya udah, ya kita jangan membantu hal-hal yang seperti itu. Ustaz, ada yang mengatakan jika berwudu dan membasuh setiap anggota wudu lebih dari 3 kali maka hukumnya makruh. Apa benar? Benar. Bahkan kalau dikatakan haram bisa jadi. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Faman zada 'ala dzalika faqad asa'a wa dzalama." Inilah wuduku dan wudu Nabi sebelumku. Maka siapa yang lebih dari ini, sungguh ia telah berbuat dosa dan zolim. Sehingga hadis ini nas yang menunjukkan bahwa lebih dari 3 kali itu dosa Pak. Kecuali padanya mencuci kaki. Kalau mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali. Berdasarkan riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mencuci kakinya min ghairi adad, dengan tanpa ada hitungan jumlah. Dan Ibnu Umar mencuci kaki sampai 7 kali. Ya. Maka untuk mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali, nggak masalah. Apakah setiap kali kita ingin buang angin ketika sholat maka kita batalkan sholat? Ustadz, bukankah dalam Al-Quran dikatakan jangan membatalkan amalan-amalan kita? Antum tuh memahami Al-Quran seenaknya namanya. Yang dimaksud Al-Quran, jangan kamu batalkan amalmu. Pertama, makna ayat ini yang sangat zahir, artinya jangan kamu batalkan dengan syirik, dengan riya, dengan ujub. Akibat daripada itu Allah batalkan amalmu, dan kamu juga yang membatalkan gara-gara kamu berbuat syirik. Atau yang kedua, yaitu sengaja membatalkan perkara yang wajib dengan tanpa apa? Udzur syar'i.
Adapun kalau ada udzur syar'i, ya boleh dibatalkan tidak? Antum misalnya udah kebelet pengen berak, kata Allah jangan batalin amalmu, aduh gimana? Ini salah paham antum terhadap ayat, Mas. Ya, kata Rasulullah, la sholata, tidak sah sholat. Dalam surat tidak sempurna sholat. La sholata liman ya huwa yudafiul akhbathan, bagi orang yang menahan berak dan kencing. Makanya kata para jumhur ulama, makruh hukumnya menahan berak dan kencing ketika sholat. Berarti yang lebih baik apa? Batal. Tapi kalau ditahan sah. Makanya nggak ada ulama yang satupun yang berdalil dengan ayat tadi, jangan dibatalin amalnya, udah tahan aja, kebelet sekalian. Mana ada ulama ngomong gitu, Pak. Ya. Yang benar napa nafsirin Quran tuh. Taib, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.